Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fani Learning Islam. Dan alhamdulillah kali ini aku mau melanjutkan bacaanku dari kitab Fathur Robani, Kunci-kunci Pembuka Rahasia Ilahi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan hari ini masuk ke hari kelima. Jadi aku mau membaca tentang majelis kelima yang judulnya adalah penyebab hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini dimaksudkan sebagai pembelajaran buat aku, dan mudah-mudahan semuanya yang mendengarkan bisa mengambil manfaatnya. Selamat mendengarkan. Langsung aja kita mulai. Majelis kelima, penyebab hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Selasa, tanggal 12 Syawal 544 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berceramah di madrasahnya. Hai anak muda, di manakah pengabdianmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirkanlah hakikat pengabdian pada dirimu dan merasa cukuplah dalam semua persoalan. Engkau adalah hamba yang lari dari Tuanmu, Allah. Kembalilah kepadanya. Rendahkanlah dirimu di hadapannya. Lakukanlah perintahnya dan jauhilah larangannya. Terimalah ketentuannya dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan. Jika engkau melakukan itu semua dengan baik, pengabdianmu kepadanya menjadi sempurna, dan rasa kecukupan akan selalu datang kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 36. Jika engkau mengabdi kepadanya dengan benar, dia akan menyukaimu. Kemudian rasa cintamu kepadanya akan semakin menguat. Cintamu akan membuat dirimu semakin akrab dan dekat kepada Allah. Pada kondisi itu, dirimu seolah tak lagi membutuhkan teman selain Allah. Dengan cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti engkau ridho kepadanya dalam segala kondisi. Sekiranya bumi terasa sempit bagimu, Allah akan melapangkannya. Dia akan melapangkan pintu-pintu bagimu selama engkau tidak marah kepadanya, tidak mendekati pintu selainnya, dan tidak memakan makanan selain dari Allah. Dalam keadaan demikian, berarti engkau mengikuti jejak Nabi Musa alaihissalam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan segala sesuatu, hadir dalam setiap kesempatan, dan Allah tak berjarak dengan segala sesuatu. Engkau sama sekali tak dapat terlepas darinya, dan Dia tidak memerintahkan pengingkaran setelah hadirnya pengetahuan. Celakalah engkau bila mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kembali mengingkarinya. Maka dari itu, janganlah kembali mengingkarinya, karena tindakan itu justru akan mencegahmu dari seluruh kebaikan. Bersabarlah bersama Allah, bukan malah bersabar darinya. Maksudnya, menahan diri dari taat kepada Allah. Bukankah engkau sudah mengetahui bahwa orang yang bersabar akan memiliki kemampuan? Atau man syobar kodaro. Untuk apa kali ini? Untuk apa terburu-buru? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 200. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang berbicara tentang kesabaran. Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa kesabaran mengandung kebaikan, kenikmatan, balasan, dan anugerah yang baik dari Allah.
serta ketenangan di dunia dan akhirat. Selayaknya engkau bersabar, sebab kau tahu kebaikan dari sabar itu bermanfaat, baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Ketika keadaanmu telah lurus dan baik, sepantasnya kau berziarah kubur, mendatangi orang-orang soleh dan selalu berbuat baik. Janganlah kalian seperti orang yang diberi peringatan, tetapi tak menghiraukan peringatan itu. Mereka mendengar, tetapi tak mau tahu. Sesungguhnya agama kalian bisa hilang karena 4 hal. Pertama, tidak melakukan sesuatu yang kalian ketahui. Kedua, melakukan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ketiga, tidak mempelajari sesuatu yang tidak kalian ketahui sehingga kalian tetap bodoh. Keempat, mencegah manusia mempelajari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Wahai kaum muslimin, kalian menghadiri majelis zikir sekedar untuk tempat mencari hiburan atau furja saja, tidak untuk mengobati penyakit jiwa. Kalian mengikuti dan mendengarkan peringatan seorang dai, tetapi kalian juga membiarkan kesalahan dan kekeliruan terus terjadi. Dengan tetap mengolok-olok sambil tertawa dan bermain-main. Sesungguhnya kalian dalam bahaya, meskipun tampak seperti sedang bersama Allah. Jadi, bertobatlah kepadanya atas semua tindakan tersebut. Janganlah meniru musuh-musuh Allah dan ambillah manfaat dari apa yang kalian dengar. Hai anak muda, engkau telah terjerambab pada kebiasaan mencari jatah, terhenti pada akibat dan melupakan sang penyebab atau Allah, serta lupa untuk senantiasa bertawakal kepadanya. Seharusnya engkau memulai tindakan atau bi-istinaf, setelah itu mengikhlaskan perbuatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi gila, tidak pula untuk bermain-main, juga tidak diciptakan hanya untuk makan, minum, tidur, dan menikah saja. Sadarlah dari kelalaian. Ketika hatimu melangkah ke arah Allah satu langkah, maka cinta Allah akan melangkah ke arahmu berkali lipat. Allah lebih rindu berjumpa dengan orang-orang yang mencintainya. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 212. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang untuk suatu perkara, Dia akan menyediakan rezeki baginya tanpa batas. Namun, rezeki itu terkait dengan rahasia Tuhan yang tak tampak, bukan berkaitan dengan bentuk-bentuk materi. Jika seorang hamba mencapai derajat itu secara sempurna, berarti kezuhudan seseorang di dunia dan akhirat telah benar. Orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, seperti kesehatan, jabatan, menjadi raja, sultan, maupun mendapatkan anugerah menjadi pemimpin. Bahkan, permatanya bisa menjadi sebesar gunung. Setetes darinya bahkan bisa menjadi seluas lautan. Bintangnya menjadi bulan, bulannya berubah menjadi matahari. Jumlah sedikit menjadi banyak, ketiadaannya menjadi keberadaan. Kefanaannya berganti menjadi keabadian. Gerakannya berubah menjadi ketetapan. Pohonnya menjulang mencapai singgasana Tuhan, agar pohonnya tetap menancap meski di tanah yang basah, dan rantingnya menaungi dunia dan akhirat. Lantas, ranting macam apakah itu? Itulah ranting hukum dan ilmu. Bagi orang zuhud, dunia hanya seperti lingkaran cincin. Dunia tak bisa mengikatnya. Akhirat pun demikian. Dirinya bukan barang yang dimiliki oleh raja ataupun kerajaan manapun. Tak ada hijab yang menutupinya. Tidak ada orang yang bisa merenggut dirinya.
Kekeruhan tak dapat mengeruhkannya atau la yaqdiruhu. Jika tingkat kezuhudan itu telah sempurna, orang itu berhak mendapat predikat hamba yang sempurna dan akan bersanding bersama hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dengan begitu, Allah layak menggapai tangan atau menyelamatkan mereka dari buasnya lautan dunia. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya, Dia akan menjadikan hamba itu sebagai hujah di hadapan seluruh makhluknya. Dokter bagi mereka, pendidik, pelatih, penerjemah, anugerah dan tamu mereka, serta pelita dan matahari bagi mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya seperti itu, Dia akan melakukan hal itu. Jika tidak, maka Allah akan menutupi lalu menyembunyikan orang tersebut dari Allah dan dari hamba yang lain. Hanya sedikit sekali orang yang mencapai derajat tersebut, yakni orang yang mendapatkan penjagaan dan keselamatan secara menyeluruh dari Allah. Petunjuk Allah kepada orang zuhud itu berupa kemaslahatan. Orang yang mengamalkan zuhud di dunia akan mendapatkan cobaan di akhirat. Sementara mengamalkannya di dunia dan akhirat akan memperoleh cobaan dari Tuhan di dunia dan akhirat. Kalian telah lalai, seakan-akan tidak akan mati dan tak akan dikumpulkan pada hari kiamat. Tidak akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melewati titian di akhirat. Itulah sifat kalian, meskipun kalian mengaku sebagai orang Islam dan beriman. Al-Quran dan ilmu ini atau zuhud akan menghujat kalian jika tidak dilaksanakan. Jika kalian mendatangi orang berilmu dan menolak petuahnya, kehadiran kalian itu akan menjadi bukti perbuatan dosa yang akan dituntut kelak di akhirat. Hal itu seperti jika engkau berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia, tetapi tidak menjadi penolong bagimu di akhirat. Semua makhluk takut pada keagungan, kebesaran, kesombongan, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Para raja dunia akan sirna, sedangkan Allah tetap abadi. Pada hari kiamat nanti, segala hal akan kembali kepada Allah. Pada hari itu, para penguasa memaparkan manfaat dari kemuliaan dan kekayaan mereka bagi orang banyak. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para raja itu karena memenuhi atau syahanu, kebutuhan negara dan orang banyak dengan baik. Keberlangsungan dunia ini bergantung pada mereka. Raja-raja itu adalah pemerintah sekaligus pemimpin bagi manusia. Para raja itu juga berlaku sebagai wakil Allah di dunia secara tidak langsung. Namun pada hari akhir, mereka menjadi wakil-wakil Allah di dunia dalam arti yang sesungguhnya karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Keberanian seseorang itu tampak saat mereka berhadapan langsung dengan musuh-musuhnya, yakni orang kafir, tanpa ada rasa takut dan gentar. Begitu juga keberanian orang-orang soleh itu tampak ketika mereka berhadapan dengan hawa nafsu, kebiasaan buruk, setan, serta segala bentuk keburukan, termasuk setan yang berbentuk manusia. Keberanian orang-orang yang diistimewakan oleh Allah atau orang-orang khusus dapat dilihat ketika mereka berzuhud di dunia dan akhirat, serta saat mereka berzuhud meninggalkan apapun yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Duhai anak muda, sadarlah sebelum kesadaran itu datang tiba-tiba atau tanpa sepengetahuanmu. Bergaulah dengan para ahli agama, sebab merekalah manusia yang sesungguhnya. Manusia yang paling berakal adalah manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia paling bodoh ialah yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau harus berpegang teguh dengan agama. Jika tidak, angan dalam dirimu akan hancur. Sebab engkau membutuhkan agama agar dirimu tidak hancur." Sekiranya engkau bergaul dan cinta dengan ahli agama, tanganmu menjadi penuh dengan rezeki dan hatimu terhindar dari sifat-sifat munafik. Orang munafik adalah mereka yang suka pamer tetapi tidak pernah berbuat baik. Tidak ada amal perbuatanmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
kecuali amal itu ditujukan semata-mata untuk Allah. Jika tidak, maka amal itu tidak diterima. Amal perbuatanmu dapat diterima oleh Allah jika terhindar dari keburukan hawa nafsu, setan, dan dunia. Maka, berbuat baiklah dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Sebab, amal perbuatanmu tidak akan diterima kecuali ditujukan semata-mata untuk Allah. Celakalah engkau jika beramal demi manusia, tetapi berharap amal perbuatanmu itu diterima oleh Allah. Sungguh, itu adalah pilihan yang bodoh. Tinggalkanlah keburukan, kenikmatan, dan kesenangan. Kurangilah hura-hura dan perbanyaklah bersedih sebab engkau sedang berada di negeri yang penuh duka lara. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW senantiasa berpikir, jarang bersukacita, dan lebih banyak bersedih. Tawanya sedikit sekali. Dia hanya tersenyum untuk membahagiakan hati orang lain. Hatinya selalu diliputi kesedihan dan kesibukan. Jika bukan karena para sahabat dan urusan duniawi, Rasulullah tidak akan keluar rumah, apalagi hanya nongkrong di luar rumah. Anak muda, jika khalwatmu dengan Allah sudah benar, jagalah nuranimu agar selalu takjub pada keagungannya. Setelah itu, sucikanlah hatimu. Kelak apa yang kau lihat akan menjadi pelajaran. Apa yang ada di dalam hatimu atau renungan menjadi sebuah pemikiran. Kemudian, diri dan jiwamu terhubung dengan hadirat keagungan Allah. Berpikir tentang dunia adalah hukuman dan hijab yang menutupi. Sementara berpikir tentang akhirat berarti ilmu yang dapat menghidupkan hati. Allah tidak memberi kemampuan kepada hamba untuk bertafakur, kecuali Dia ingin memberi ilmu tentang dunia dan akhirat sekaligus. Celakalah engkau jika hatimu tenggelam bersama dunia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdirmu di dunia. Allah telah membuat ketentuan takdir bagimu di dunia dengan amat rinci. Setiap hari engkau mendapatkan rezeki baru, baik melalui pencarian maupun tidak. Semangat mengejar dunia akan membuka aibmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Jika imanmu berkurang, engkau akan selalu mencari-cari rezeki. Sebaliknya, dengan bertambahnya iman, kau akan duduk dengan tenang tanpa mengkhawatirkan rezeki. Hai anak muda, janganlah kau campur adukan keseriusan dengan canda tawa. Hatimu tak akan tenang bersama makhluk. Bagaimana mungkin engkau bersatu dengan Allah jika engkau menyekutukannya dengan sebab atau asbab? Bagaimana mungkin engkau akan bersama sang musabab atau al-musabab? Jika demikian, bagaimana bisa engkau menyatukan yang lahir dan yang batin, yang kau pikirkan dan yang tidak kau pikirkan, sesuatu menurut ciptaan dan menurut sang pencipta? Sungguh bodoh orang yang melupakan musabab dan sibuk dengan sebab, diam bersama yang kedua dan meninggalkan yang pertama, melupakan yang abadi dan senang dengan yang fana. Duhai anak muda, engkau bersahabat dengan orang-orang bodoh sehingga kebodohan mereka menularimu. Bersahabat dengan orang bodoh berarti bersahabat dengan pengkhianat atau goban. Bersahabatlah dengan orang yang beriman, orang yang yakin, dan orang pintar yang mengetahui kepintarannya. Sungguh indah perilaku orang-orang yang beriman itu dengan segala tindak tanduknya. Alangkah kuatnya atau mujahadah atau berupaya menjauhi dan kuatnya mereka dalam menahan hawa nafsu. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kebahagiaan orang beriman tergambar di wajahnya, sedangkan kesedihannya tampak di hatinya. Itulah sebagian bentuk dari kekuatan orang beriman. Dia dapat menampakkan kebahagiaan di hadapan para makhluk dan menyembunyikan kesedihan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kegelisahan orang beriman berlangsung terus-menerus. Dia selalu berpikir, sering menangis dan sedikit tertawa. Karena itu, dalam satu kesempatan Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin tidak beristirahat kecuali saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin itu selalu menyembunyikan kesedihannya di hadapan manusia. Secara kasat mata mereka bekerja mencari rezeki, sementara hati mereka tenang dalam mengingat Tuhannya. Hati mereka itu hanya untuk Allah semata,
dan jasad mereka bertugas membahagiakan orang lain. Mereka tidak pernah sedikit pun membocorkan perasaannya itu kepada keluarga, anak, ataupun tetangganya. Juga tidak ada satupun makhluk Allah yang ia beritahu mengenai kondisi hatinya tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berusahalah untuk selalu menyembunyikan amal perbuatanmu." Orang beriman itu tetap saja menyembunyikan amal baiknya. Jika secara tidak sengaja dirinya membocorkan ibadahnya kepada manusia, ia langsung mengubah ucapannya itu dengan penuh rasa malu. Bahkan, dirinya tak segan memohon maaf atas ucapannya kepada orang yang mendengarnya. Anak muda, jadikanlah aku atau Abdul Qadir Al-Jailani cerminanmu. Jadikanlah aku cermin hati nuranimu dan cermin amal perbuatanmu. Mendekatlah kepadaku, niscaya engkau akan melihat sesuatu dari dirimu yang tak dapat kau lihat ketika engkau jauh dariku. Saat engkau membutuhkan agamamu, engkau perlu bersamaku. Aku tidak lebih istimewa daripada engkau, atau la uhabika, dalam hal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, aku punya keteguhan untuk kembali ke agamanya karena aku telah dididik dengan kekuasaan yang keras, sehingga aku terhindar dari sifat munafik. Tinggalkanlah dunia di rumahmu dan mendekatlah padaku karena aku sedang berdiri di pintu akhirat. Diamlah bersamaku dan dengarkanlah perkataanku, lalu laksanakanlah pelajaran dariku sebelum engkau mati dalam waktu dekat. Wilayah ketakutan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga rasa takut itu miliknya semata. Jika engkau tidak takut kepada Allah, tidak akan ada rasa aman bagimu di dunia ataupun di akhirat. Rasa takut berasal dari Allah dan ini merupakan ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu." Surat Fatir, surat ke-35 ayat 28. Tidak ada orang yang takut kepada Allah selain mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka berilmu dan mempraktikkan ilmu itu. Mereka tidak mencari balasan dari Allah atas amal perbuatannya selain Allah dan kedekatan dengannya. Yang mereka dambakan adalah cinta Allah yang dilepaskan dari jarak yang jauh darinya, serta tersingkapnya hijab yang menutupinya. Mereka tak ingin ditutup dari pintu Allah. Di wajah mereka ada dunia dan akhirat, tetapi mereka tidak menyukai dunia ataupun akhirat. Begitu juga keduanya. Dunia hanya milik satu kaum saja. Demikian pula akhirat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yakin, arif, mencintai Allah, bertakwa, khusyuk beribadah, bersedih dan hancur lebur demi Allah semata. Ada suatu kaum yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi ketiadaan Allah. Dia, Allah, yang goib dari mata lahir mereka, tetapi hadir di dalam mata batin. Bagaimana mungkin mereka tidak takut kepadanya, sedangkan setiap hari Allah selalu mengawasi dan tidak lengah sedikit pun. Dia dapat memenangkan yang ini dan mengalahkan yang itu, menghidupkan yang ini dan mematikan yang itu, menerima yang ini dan menolak yang itu, mendekati yang ini dan menjauhi yang itu. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 23. Duhai Allah, dekatkanlah kami kepadamu, janganlah engkau menjauh dari kami. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 201. Alhamdulillah telah selesai pembacaan dari bab kelima atau majelis kelima dengan judul Penyebab Hamba Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Fathur Robani. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ini menjadi manfaat, kita dapat mengambil pelajarannya, aku khususnya dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.